Halo, berjumpa lagi dengan saya Desanto. Udah lama banget nggak upload video ya tentang dunia perikan buncitan. Kali ini saya mau upload video lagi karena video-video kemarin tuh lumayan banyak penontonnya tentang gimana air bisa sebening kristal ya teman-teman. Ya bisa dilihat yang belakang itu airnya hijau semua. Nggak hijau sih sebenarnya, itu cuman lampunya aja kurang besar. Aslinya ya lumayan bening. Dan di depan saya ini ikan yang akuarium yang saya buat video kemarin. Oke, di video kali ini saya mau bikin video tentang apa yang harus dilakukan kalau kita beli ikan baru. Beli ikan baru atau tank baru ya. Tank baru, ikan baru sekalian kita bahas di sini. Dan sebenarnya saya udah ada plan untuk video-video selanjutnya, tapi nanti bertahap ya karena belum sempat waktunya. Kali ini langsung to the point aja. Ini bisa dibilang hasil dari pengalaman saya sendiri dan juga dari masukan-masukan para suhu-suhu di grup ya teman. Oke, pertama-tama anggaplah tank kalian baru beli teman, baru datang. Baru bukan berarti kalian punya baru tapi bekas ya teman, tapi baru, benar-benar baru dibikin. Itu alangkah baiknya jika kalian tuh tanknya kalian isi air full dulu teman. Air full ya, sebenarnya setengah dulu ya, setengah ke full pelan-pelan, itu buat ngetes tank kalian bocor atau tidak, ada kebocoran atau tidak, begitu intinya. Terus kalau udah aman kalian isi full. Kalau saya sendiri loh, ini nggak tahu kalau para suhu-suhu yang lain, kalau saya sendiri itu biasanya saya kasih garam ikan, terus saya kasih akriflavin sama methylene blue. Kalau nggak ya salah satu aja, misalnya akriflavin sama garam ikan. Itu penting. Kenapa? Karena kalau menurut saya tank baru itu masih banyak zat-zat beracun lah teman, zat-zat beracun kayak gitu. Jadi buat ngilangin zat-zat itu dulu, misalnya dari lem lah, dari apalah, kacanya mungkin kayak gitu. Terus sekitar 1 hari teman, 1 hari. Setelah itu kalian kuras, terus besoknya baru kalian bisa isi air lagi. Itu kalian isi lagi pakai garam ikan secukupnya teman. Itu gunanya untuk ya bisa dibilang ngebunuh bakteri-bakteri lah yang jahat kayak gitu, bakteri yang nggak baik maksudnya. Terus untuk ikan baru, sebaiknya ikan baru kalian misal baru beli di toko nih, pasti di tank toko itu belum tentu bersih teman. Jadi pokoknya bisa jadi di tank itu tuh banyak entah kutu lah, entah apa ya, jamur lah, apapun itu. Jadi lebih baik kalian karantina ikannya terlebih dahulu teman. Untuk video karantina yang lebih mendetail nanti akan saya buatkan lagi. Sekarang saya jabarkan aja sekilas. Jadi intinya untuk beli ikan baru kalian siapkan air di ember, terserah mau di ember atau di tank yang kosong. Pokoknya jangan di tank utama dulu. Ember, kasih air secukupnya, kasih garam, terus kasih, terserah kalian mau pakai methylene blue atau pakai akriflavin. Saya biasanya sih pakainya akriflavin teman, soalnya kata teman saya ini baru katanya, tapi emang sih kalau akriflavin itu kalian pakai misalnya kebanyakan kayak gitu nggak apa-apa. Kalau methylene blue kebanyakan tuh bisa ikannya bisa mabok tuh apa ya, bisa mabok lah pokoknya, terus bisa meninggal, ikannya bisa meninggal. Jadi saya biasanya pakai akriflavin sama garam ikan secukupnya teman. Terus itu saya pasti pakaikan heater pasang di sekitar 32 ya, 32 lah, 32 derajat, biar airnya tuh stabil dan rada hangat kayak gitu. Kenapa kalau saya tuh kalau kalian tanya pakai heater itu wajib atau enggak sih? Kalau untuk karantina menurut saya sih wajib.
Soalnya waktu itu saya pernah pakai Methylene Blue, nggak pakai heater. Itu yang tadinya airnya suhunya normal, airnya tuh bisa turun suhunya jadi ke sekitar 28 kayak gitu teman. Jadi tuh ikannya kedinginan lah, bisa dibilang kayak gitu, jadi mati. Jadi lebih baik kalian pakai heater biar airnya stabil di sekitar 30 sampai 30 derajat. Yaitu cuman garam ikan, akriflavin sama heater pasang di 30-32 derajat. Terus itu pertama kalian sambil cermati dulu ikannya, apakah dia ada, kalau cuman nggak ada apa-apa atau cuman ada jamur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian lihat ada kutu, entah kutu kura-kura atau kutu jarum, itu sebaiknya kalian ambil teman. Entah pakai, kalau ada pencet pakai pencet, kalau nggak ada pakai tangan sebenarnya bisa teman. Langsung kalau ada kutu jarum itu langsung dicabut aja, dibuang, jangan dibuang ke airnya, itu dibuang keluar. Kalau nggak, kutu kura-kura itu kalian ambil juga, kalian buang kayak gitu. Terus kan pasti ada merah-merahnya kan, itu kalian diamin 1-2 hari lah, pokoknya sampai sembuh, benar-benar sembuh, baru kalian masukin ke tank utama ikannya. Soalnya dari pengalaman saya dulu pertama, sedikit cerita ya teman, itu tank baru tidak saya bersihkan seperti yang di awal tadi, langsung saya isi air, terus ikan baru juga langsung saya masukin ke situ. Nah itu tuh ikannya awalnya sehat, nggak ada kutu jarum, nggak ada apapun itu jamur, kelihatannya loh, kasat matanya nggak kelihatan. Tapi tahu-tahu ikannya tuh semua badannya tuh kayak tahu-tahu memar satu persatu. Akhirnya dari ikan 20 itu tinggal nggak sampai 10 teman, mati semua. Soalnya penyakit kayak gitu tuh bisa dibilang nular teman. Jadi sebisa mungkin kalian karantina dulu sebelum memasukkan ikan ke dalam tank. Oh ya, ini hampir kelupaan. Yang di awal tadi kan baru itu, kan kalian udah nyiapin air di ember ya teman. Itu kalau bisa jangan langsung kalian tuang ikannya, kalian aklimasi dulu. Aklimasi itu berarti menyesuaikan suhu air antara air yang ada di plastik itu sama air yang ada di ember. Jadi kalian masukin seplastik-plastiknya sekitar mungkin 15-30 menit lah. Habis itu kalau kira-kira udah airnya suhunya udah sama, baru kalian ambil ikannya. Entah, kalau bisa sih mending pakai tangan ya teman, soalnya kalau pakai serok sama aja kotorannya itu ke bawah. Jadi mending pakai tangan, ambil pelan-pelan satu persatu lah ke dalam itu embernya itu. Terus setelah itu, kalau saya loh biasanya setelah kira-kira ikannya sehat, itu heater saya matikan biar dia kembali ke suhu ruangan. Jadi bisa dibilang nanti suhu di ember itu sama suhu di tank itu bisa sama, jadi nggak perlu aklimasi lagi, kira-kira suhunya sama. Terus kalian pindah seperti melakukan yang tadi, satu persatu ke dalam tank. Ya walaupun suhunya beda sedikit, bisa dibilang itu nggak apa-apa lah teman. Jadi cukup kayak gitu aja ya. Pertama tank dibersihkan seperti yang saya bilang pertama tadi. Terus lalu ikannya kalian karantina teman. Jadi jangan langsung buru-buru lah ya. Saya tahu kalau punya ikan baru tuh pengen buru-buru cepet dimasukin tank gitu loh, atau punya tank baru pengen buru-buru cepet dipakai. Tapi ya resikonya itu ikannya mati semua. Kalau cuman ikan-ikan di pasar sih harganya nggak terlalu mahal ya, tapi juga kasihan juga teman. Belum lagi kalau kalian tuh pak langsung beli ikan yang harganya di atas 100.000 lah. Wah itu sedih banget sih. Dulu saya pernah, ya walaupun cuman habis 150.000 ikan mati semua, tapi ya sedih teman. Dari ikan yang full satu tank bisa-bisa mati semua. Ya matinya tuh nggak langsung total, tapi satu persatu. Dan di karantina itu susah dia ikannya, karena belum paham aja sih penyakitnya apa. Saya pernah lihat-lihat tuh katanya perlu disuntik segala, ribet kayak gitu. Jadi mending lebih baik mencegah ya daripada mengobati, kalau bisa kayak gitu teman. Mungkin singkat aja video ini. Ya seperti itu saja. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar.
insya Allah bakal saya jawab satu persatu teman-teman. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, nanti bakal saya carikan jawabannya di grup-grup, pasti ada yang bisa bantu. Nanti saya jawab komentar kalian, dan kalian bisa klik tombol subscribe untuk memantau kalau misalnya channel ini update video lagi tentang perbuncitan atau ikan apapun itu. Ditunggu aja, insya Allah bisa update minimal 1 bulan sekali lah, kalau bisa seminggu sekali bakal update saya. Dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa kalau nggak suka, tapi kalau bisa, kalau misalnya kalian punya ilmu lebih baik dituangkan di kolom komentar. Kalau ada salah bicara juga bisa dituangkan di kolom komentar teman-teman. Saya sangat menerima kritik saran dari kalian semua. Oke. Kalau tambahan lagi, kalau kalian mau saya bikin video tentang apa yang mau ditanyakan atau mau divideokan, bisa komen di bawah, nanti bisa saya buatkan videonya. Sekian video pada hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you in the next videos. Bye.